Bayangkan seseorang yang sudah berusia matang, namun saat orang lain menatapnya, mereka terkejut. Mereka berkata, "Serius? Usia Anda segini? Tidak mungkin. Anda terlihat jauh lebih muda." Apakah itu sekadar keberuntungan genetik? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, namun terpancar dari dalam diri? Hari ini, mari kita bahas 7 alasan tersembunyi mengapa Anda mungkin terlihat lebih muda dari usia Anda. Dan seperti dalam filsafat Stoik, kita akan menyingkap bahwa rahasia itu bukan semata-mata pada tubuh, melainkan pada jiwa. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Silakan tulis pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar, karena setiap masukan sangat berarti. Dan pastikan Anda menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Kita sering lupa bahwa pikiran adalah arsitek wajah kita. Apa yang kita pikirkan setiap hari, apa yang kita biarkan bersemayam dalam batin, perlahan-lahan akan tampak pada raut wajah kita. Orang yang hidupnya penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, dan rasa takut yang berlebihan akan lebih cepat terlihat tua. Tidak hanya dalam cara mereka berbicara atau bergerak, tapi juga pada garis-garis halus yang timbul di wajah mereka. Seakan-akan, pikiran yang berat telah meninggalkan tanda permanen pada kulit, seperti ukiran waktu yang dipercepat. Kecemasan adalah beban yang tak kasat mata, namun memiliki bobot yang lebih besar daripada sekadar batu yang bisa diangkat dengan tangan. Beban itu terus menempel, menekan bahu, membuat tubuh terasa letih bahkan ketika tidak melakukan apa-apa. Seseorang yang pikirannya dipenuhi kekhawatiran akan sulit tidur nyenyak, sulit tertawa tulus, dan sulit merasakan kelegaan. Dari situlah, proses penuaan berjalan lebih cepat, karena tubuh tidak pernah benar-benar beristirahat. Namun, berbeda dengan mereka yang belajar untuk menerima hidup apa adanya. Orang-orang ini memahami bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Filsafat Stoik mengajarkan, jangan habiskan hidupmu untuk mengendalikan hal-hal yang memang tak bisa engkau kendalikan. Kekhawatiran muncul ketika kita ingin memastikan hasil, padahal hasil tidak pernah benar-benar ada di tangan kita. Ketika seseorang mampu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya, wajahnya akan mencerminkan sesuatu yang lain, ketenangan. Ketenangan itu ibarat air yang jernih, tidak keruh oleh badai pikiran. Ia membuat tatapan mata lebih teduh, membuat senyum lebih lembut, dan membuat wajah tampak segar seolah-olah usia berhenti berjalan. Inilah rahasia tersembunyi yang jarang dipahami. Orang yang mampu mengendalikan responsnya terhadap kehidupan dan tidak membiarkan emosi menguasai dirinya akan terlihat lebih muda dari mereka yang setiap hari larut dalam kepanikan. Bayangkan 2 orang sebaya. Yang pertama selalu cemas tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang uang, tentang apa kata orang. Ia menatap hari esok dengan ketakutan, dan hari ini dengan rasa tidak puas. Wajahnya muram, suaranya tegang, tubuhnya kaku. Sedangkan yang kedua, meskipun menghadapi kesulitan yang sama, memilih untuk menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Ia fokus pada apa yang bisa ia lakukan hari ini, tanpa menghabiskan energinya untuk mengkhawatirkan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Hasilnya, wajahnya tampak lebih damai, lebih muda, lebih segar, seakan ia punya rahasia yang tidak dimiliki orang lain. Dalam hidup, keriput bukan hanya soal usia, tapi juga soal kebiasaan batin. Jika setiap hari wajah kita dibentuk oleh rasa cemas, maka kerutan itu akan datang lebih cepat. Tetapi jika kita melatih pikiran untuk tenang, wajah kita akan dipahat oleh ketentraman. Dan ketentraman itu selalu terlihat muda. Maka, jangan biarkan kekhawatiran mencuri waktu hidupmu. Belajarlah untuk membiarkan hidup mengalir. Untuk menerima bahwa yang sudah lewat tidak bisa diubah, dan yang akan datang belum tentu terjadi. Dengan begitu, Anda bukan hanya memberi hadiah kepada jiwa Anda, tetapi juga kepada wajah Anda. Sebab, ketenangan adalah rahasia alami dari awet muda. Kesederhanaan sering disalahartikan. Banyak orang mengira bahwa sederhana berarti miskin, tidak punya apa-apa, atau hidup seadanya. Padahal, kesederhanaan sejatinya adalah kebijaksanaan dalam memilih. Memilih mana yang penting dan mana yang hanya kebisingan.
Orang yang mampu hidup sederhana bukan berarti ia tidak mampu memiliki lebih, tetapi karena ia sadar bahwa tidak semua yang berkilau membawa ketenangan. Bayangkan seseorang yang terus-menerus mengejar kemewahan. Ia menginginkan pakaian terbaru, barang mewah, kendaraan mahal, dan pengakuan dari banyak orang. Dari luar mungkin ia tampak berkilau, namun di dalam hatinya ada kegelisahan yang tidak pernah usai. Ia takut kehilangan apa yang sudah dimiliki, dan takut orang lain memiliki lebih darinya. Kehidupannya penuh tekanan, penuh perbandingan, dan penuh rasa cemas akan penilaian orang lain. Akibatnya, meski tubuhnya masih muda, wajahnya cepat letih. Ada kerutan yang bukan berasal dari usia, melainkan dari beban keinginan yang tak pernah terpuaskan. Berbeda dengan orang yang memilih jalan kesederhanaan. Ia tidak membiarkan dirinya dikuasai nafsu untuk memiliki segalanya. Ia sadar, semakin sedikit yang kita butuhkan, semakin ringan hidup kita. Ia menikmati makanan sederhana tanpa iri pada pesta besar. Ia mengenakan pakaian yang nyaman tanpa harus membandingkan dengan tren. Ia memiliki rumah yang cukup untuk berlindung, tanpa harus membuktikan apa-apa pada orang lain. Kesederhanaan itu membuat batinnya ringan, dan batin yang ringan pada akhirnya memancar keluar menjadi wajah yang segar dan tenang. Filsafat Stoik mengajarkan, kaya bukanlah mereka yang memiliki banyak hal, melainkan mereka yang membutuhkan lebih sedikit. Prinsip ini adalah obat mujarab bagi jiwa. Orang yang hidup sederhana tidak terbebani oleh keinginan yang tak pernah usai. Ia tidak terjebak dalam lingkaran membandingkan diri dengan orang lain. Karena itu, pikirannya lebih damai, tidurnya lebih nyenyak, tawanya lebih tulus. Semua itu adalah sumber energi muda yang alami. Jika kita perhatikan, orang yang sederhana sering terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Mengapa? Karena wajah mereka tidak tegang mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Mereka tidak membawa beban gengsi di pundak mereka. Senyum mereka jujur, tatapan mereka teduh, dan tubuh mereka bergerak tanpa tekanan. Kesederhanaan bukan hanya cara hidup, tetapi juga rahasia bagaimana seseorang bisa tampak segar meski usianya terus bertambah. Mari kita ambil contoh dua orang dengan usia sama. Yang pertama, sibuk mengejar gaya hidup tinggi. Waktunya habis untuk bekerja keras demi barang-barang mewah. Ia jarang beristirahat, pikirannya penuh dengan target, dan tubuhnya lelah menanggung ambisi. Yang kedua, memilih hidup sederhana. Ia bekerja secukupnya, menikmati apa yang ia punya, dan tidak merasa kurang hanya karena orang lain memiliki lebih. Hasilnya, wajah orang yang sederhana terlihat lebih segar, lebih bersinar, seakan hidupnya berjalan lebih lambat dibanding usianya. Kesederhanaan adalah rahasia yang jarang disadari banyak orang. Dunia modern sering membujuk kita untuk membeli lebih, mengejar lebih, dan menginginkan lebih. Namun mereka yang berani berkata, cukup, justru yang paling damai. Dan kedamaian itulah yang membuat mereka tampak lebih muda dari angka yang tertera di KTP mereka. Diam adalah bahasa yang jarang digunakan di dunia yang penuh kebisingan. Kita hidup di zaman di mana orang merasa harus selalu berbicara, selalu memberi komentar, selalu membalas, seakan-akan keheningan adalah tanda kelemahan. Namun, justru sebaliknya, kemampuan untuk diam di saat yang tepat adalah tanda dari kekuatan batin. Orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya, yang selalu bereaksi cepat terhadap setiap kata, biasanya cepat lelah secara mental. Kata-kata yang tajam lahir dari emosi, dan emosi yang tidak terkendali selalu meninggalkan bekas pada wajah. Lihatlah orang yang gemar marah, rahangnya tegang, alisnya berkerut, wajahnya memerah, tubuhnya dipenuhi ketegangan. Jika ini menjadi kebiasaan, maka wajah akan cepat menua, lebih cepat daripada usia sebenarnya. Sebaliknya, mereka yang tahu kapan harus diam membawa ketenangan yang mendalam. Diam bukan berarti tidak peduli, melainkan memilih untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Diam adalah seni menjaga diri dari konflik yang sia-sia. Diam adalah cara untuk melindungi jiwa dari racun yang disebarkan oleh amarah dan kebencian. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, pernah menulis, "Kamu selalu memiliki kekuatan untuk tidak berpendapat." Itu artinya, kita tidak selalu perlu berbicara, tidak selalu perlu menanggapi, tidak selalu perlu menjelaskan diri. Terkadang, diam lebih bijaksana.
karena dalam diam kita menjaga kedamaian. Orang yang mampu menjaga diamnya di tengah provokasi menunjukkan bahwa ia memiliki kendali penuh atas dirinya. Dan kendali itu adalah sumber dari ketenangan batin. Dari ketenangan batin, lahirlah wajah yang lebih damai, lebih ringan, lebih segar. Inilah yang membuat seseorang terlihat lebih muda, bukan karena ia tidak pernah marah, tetapi karena ia tidak membiarkan amarah menguasai dirinya. Bayangkan dua orang dengan situasi yang sama. Keduanya mendapat hinaan dari orang lain. Yang pertama langsung marah, membalas dengan kata-kata tajam, matanya melotot, suaranya meninggi. Ia membiarkan energi negatif mengalir penuh dalam tubuhnya. Wajahnya merah, napasnya tersengal, dan setelah itu, tubuhnya lelah. Yang kedua, hanya diam. Ia menarik napas dalam, menatap dengan tenang, dan tidak memberi ruang bagi amarah orang lain untuk masuk ke dalam dirinya. Hasilnya, wajahnya tetap tenang, pikirannya tetap jernih. Ia keluar dari situasi dengan jiwa yang tetap utuh. Ketenangan seperti ini adalah rahasia awet muda yang tersembunyi. Orang yang sering diam ketika dunia berisik tidak mudah terseret ke dalam arus kebencian. Ia menjaga energi hidupnya, tidak menghamburkannya untuk hal-hal sia-sia. Energi itu kemudian tercermin pada wajah yang segar, senyum yang tulus, dan mata yang tidak lelah. Diam bukan kelemahan. Diam adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah menguasai dirinya. Dan dalam filsafat Stoik, menguasai diri adalah puncak dari kebijaksanaan. Maka, jika Anda ingin tahu salah satu alasan mengapa Anda terlihat lebih muda dari usia Anda, mungkin jawabannya sederhana, karena Anda tahu kapan harus diam. Keluhan adalah beban yang tidak terlihat, tetapi beratnya bisa melampaui apapun. Setiap kali seseorang mengeluh, ia sebenarnya sedang menambahkan batu ke dalam ransel batinnya. Batu itu terus bertambah, membuat langkah hidupnya terasa berat, dan tanpa disadari, wajahnya ikut menua lebih cepat. Mata yang seharusnya jernih berubah redup, senyum yang seharusnya tulus menjadi kaku, dan energi hidupnya terkuras untuk mengulang-ulang narasi betapa sulitnya hidup. Mengeluh tidak pernah membuat keadaan menjadi lebih baik. Ia hanya menguras tenaga, membuat hati gelap, dan perlahan-lahan membentuk garis muram di wajah. Orang yang sering mengeluh tampak lebih tua dari usianya. Bukan karena tubuhnya lemah, tetapi karena pikirannya terikat pada hal-hal yang ia benci. Ia sibuk menghitung kekurangan, sampai lupa menghargai apa yang masih ia miliki. Sebaliknya, orang yang memilih untuk bersyukur memiliki wajah yang berbeda. Tatapan matanya lebih terang, senyumnya lebih hidup, dan auranya lebih ringan. Syukur adalah cahaya yang memancar dari dalam. Ia membuat seseorang terlihat segar, seolah-olah hidupnya lebih ringan daripada orang lain. Mengapa? Karena ia tidak membiarkan pikirannya terus-menerus menumpuk keluhan, tetapi mengisinya dengan rasa terima kasih. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kehidupan apa adanya. Apa yang terjadi pada kita bukan selalu sesuatu yang bisa kita pilih, tetapi bagaimana kita menanggapinya adalah keputusan kita sendiri. Orang yang bijak memilih untuk melihat secercah kebaikan di tengah kesulitan, karena ia tahu, mengeluh tidak mengubah apapun, tetapi bersyukur mengubah cara kita menjalani segalanya. Bayangkan dua orang menghadapi situasi yang sama. Katakanlah keduanya pulang dalam keadaan hujan deras. Yang pertama berkata, "Sial, kenapa hujan turun sekarang? Semua jadi kacau. Aku benci hari ini." Wajahnya muram, tubuhnya gelisah, dan pikirannya penuh amarah. Yang kedua berkata, "Syukurlah hujan turun, setidaknya udara jadi lebih sejuk, tanah jadi subur, dan aku bisa beristirahat lebih nyenyak nanti malam." Ia tetap tersenyum meski basah kuyup, karena ia tahu ada hal baik yang bisa dilihat dari kejadian itu. Wajahnya tidak terbebani, hatinya tetap ringan. Kebiasaan kecil inilah yang membuat perbedaan besar. Mereka yang sering bersyukur memiliki pandangan hidup yang lebih damai, sehingga stres tidak mudah menempel pada mereka. Stres adalah salah satu faktor utama yang mempercepat penuaan, sementara syukur adalah obat yang menenangkan jiwa. Dari jiwa yang tenang, terpancarlah wajah yang segar, dan dari wajah yang segar muncullah kesan muda. Mengeluh membuat hidup terasa lebih pendek, sedangkan bersyukur membuat waktu terasa lebih panjang. Orang yang sering mengeluh akan merasa setiap hari adalah penderitaan.
Namun orang yang bersyukur akan merasa setiap hari adalah hadiah. Perasaan inilah yang menjaga energi mereka, yang membuat mereka terlihat lebih muda daripada usia sebenarnya. Maka, jika hari ini Anda sering mendengar orang berkata, "Kamu kok awet muda ya?" Mungkin jawabannya sederhana, karena Anda lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Banyak orang tidak benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Mereka bangun di pagi hari, bukan karena ingin menjalani hidupnya, tetapi karena ingin dipandang, diakui, dan dihargai oleh orang lain. Mereka memakai pakaian tertentu agar terlihat pantas, bekerja lebih keras bukan karena mencintai pekerjaannya, melainkan karena takut dianggap gagal, dan bahkan mengukur kebahagiaan dari jumlah tepuk tangan yang mereka terima. Namun, hidup seperti ini melelahkan. Selalu menunggu validasi orang lain berarti menyerahkan kendali hidup kepada sesuatu yang tidak bisa kita kuasai. Hari ini orang bisa memuji, besok mereka bisa mencela. Dan jika hati kita terus bergantung pada itu, maka batin kita akan selalu gelisah. Gelisah ini tidak hanya tinggal di dalam pikiran, tetapi perlahan-lahan menorehkan jejak di wajah kita. Kerutan, kecemasan, dan sorot mata yang letih. Sebaliknya, mereka yang telah berdamai dengan dirinya sendiri tidak memerlukan validasi orang lain untuk merasa berharga. Mereka tahu nilai dirinya bukan ditentukan oleh apa yang orang katakan, melainkan oleh apa yang ia lakukan dan bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Orang yang bebas dari ketergantungan pada pengakuan eksternal memiliki wajah yang berbeda, lebih ringan, lebih tulus, lebih hidup. Ada ketenangan di mata mereka, ada kelembutan di senyum mereka. Filsafat Stoik mengingatkan kita, jika kamu berusaha menyenangkan semua orang, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Kebijaksanaan sejati adalah hidup sesuai dengan prinsip yang benar, bukan sesuai dengan tepuk tangan orang banyak. Orang yang mengejar validasi hidupnya penuh topeng. Ia tersenyum ketika sebenarnya ingin menangis. Ia diam ketika sebenarnya ingin bicara. Ia bekerja ketika sebenarnya ingin berhenti. Semua ini perlahan merampas vitalitas hidupnya, membuat tubuh lelah, jiwa kusam, dan wajah tampak menua. Sebaliknya, orang yang tidak sibuk mengejar validasi memiliki kebebasan batin. Ia bisa berkata, "tidak," tanpa merasa bersalah, bisa memilih jalannya sendiri tanpa takut dikucilkan, dan bisa berdiri tegak meski orang lain tidak setuju. Kebebasan ini menghadirkan energi positif yang membuat hidup terasa lebih ringan. Dan ketika hidup terasa ringan, wajah pun ikut memantulkannya. Ia tampak lebih segar, lebih awet muda. Bayangkan dua orang seusia. Yang pertama sibuk mencari pengakuan. Ia lelah setiap hari, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, takut tertinggal, takut dianggap tidak cukup. Wajahnya penuh ketegangan, seolah waktu berjalan lebih cepat padanya. Yang kedua, memilih hidup dengan caranya sendiri. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia bekerja secukupnya, tertawa dengan tulus, dan tidak peduli berapa banyak orang yang menyukai atau membencinya. Wajahnya damai, langkahnya ringan, dan meski usianya sama, ia terlihat jauh lebih muda. Rahasia awet muda seringkali bukan soal makanan sehat atau olahraga semata, tetapi tentang bagaimana seseorang membebaskan diri dari penjara validasi. Ketika Anda berhenti hidup demi penilaian orang lain, Anda mulai hidup untuk diri sendiri. Dari kebebasan itu lahirlah ketenangan. Dari ketenangan lahirlah cahaya. Dan dari cahaya itulah wajah Anda tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Kesunyian seringkali dianggap menakutkan. Banyak orang berusaha mengisinya dengan kebisingan. Musik yang terus diputar, percakapan yang dipaksakan, atau media sosial yang tidak pernah berhenti berisik. Seolah-olah diam berarti sepi, dan sepi berarti kesepian. Padahal, kesunyian sejati bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang penuh dengan kedamaian. Orang yang takut pada kesunyian biasanya sulit berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka selalu mencari pelarian, selalu butuh distraksi, karena tidak sanggup menghadapi suara hati yang terdengar ketika dunia terdiam. Hidup seperti ini melelahkan karena jiwa mereka tidak pernah benar-benar beristirahat. Mereka selalu tegang, selalu gelisah, dan wajah mereka cepat kehilangan cahaya. Sebaliknya,
Mereka yang tahu cara menikmati kesunyian membawa energi yang berbeda. Mereka bisa duduk sendiri tanpa merasa kosong, bisa berjalan pelan tanpa harus ditemani, bisa menutup mata, dan membiarkan pikiran mereka tenang tanpa terganggu. Dari luar, mungkin terlihat sederhana. Tetapi, kemampuan menikmati kesunyian adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa manusia sejatinya hanya membutuhkan sedikit untuk hidup. Namun, karena kita sering dikuasai keinginan, kita membuat diri sendiri sibuk tanpa henti. Kesunyian adalah momen untuk kembali kepada hal-hal yang penting. Napas kita, pikiran kita, jiwa kita. Saat kita bisa tenang dalam sunyi, tubuh ikut beristirahat, pikiran lebih jernih, dan wajah kita memancarkan keteduhan yang tidak bisa dipalsukan. Bayangkan dua orang dengan rutinitas serupa. Yang pertama, setiap kali sendirian, buru-buru mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan. Layar ponsel, televisi, atau percakapan tanpa makna. Ia takut menghadapi sunyi, dan akhirnya hidupnya dipenuhi dengan kebisingan yang melelahkan. Wajahnya cepat letih, sorot matanya redup, karena batinnya tidak pernah mendapatkan ruang istirahat. Yang kedua, bisa duduk di kursi tanpa melakukan apa-apa, hanya merasakan angin, mendengarkan detak jantung, atau sekadar mengamati dunia dengan tenang. Ia tidak melarikan diri dari sunyi, justru merangkulnya. Hasilnya, batinnya lebih damai, dan kedamaian itu terlihat jelas di wajahnya. Kesunyian adalah rahasia awet muda yang jarang disadari. Orang yang mampu menikmatinya seakan menemukan mata air tersembunyi di dalam dirinya. Dari mata air itu mengalir ketenangan, kesabaran, dan kelegaan. Tidak heran jika mereka yang akrab dengan sunyi tampak lebih muda, karena wajah mereka tidak lelah bersaing dengan kebisingan dunia. Kesunyian bukan berarti kesepian. Kesunyian adalah ruang di mana jiwa bisa bernapas, di mana pikiran bisa beristirahat, dan di mana kita bisa kembali mengenali diri sendiri. Orang yang mampu menikmati kesunyian tidak pernah benar-benar merasa sendirian, karena ia menemukan teman terbaiknya, dirinya sendiri. Jadi, jika Anda tampak lebih muda dari usia sebenarnya, mungkin salah satu alasannya adalah ini. Anda tahu cara menikmati kesunyian, karena dari kesunyian lahir kedamaian, dan dari kedamaian lahir cahaya yang menjaga wajah tetap segar, seolah waktu berjalan lebih lambat pada diri Anda. Banyak orang menua bukan karena tubuh mereka melemah, tetapi karena hati mereka tidak pernah damai. Mereka terus melawan kenyataan, terus menolak apa yang sudah terjadi, terus berharap hidup seharusnya berbeda. Setiap hari mereka berkata, seandainya saja, andai aku punya ini, andai itu tidak terjadi. Kata-kata ini, meski sederhana, perlahan menggerogoti jiwa. Jiwa yang terus memberontak pada kenyataan akan selalu lelah, dan kelelahan itu akhirnya terlihat di wajah. Sorot mata yang muram, garis wajah yang kaku, dan senyum yang sulit terbit. Sebaliknya, mereka yang menerima kehidupan apa adanya, memiliki energi yang berbeda. Mereka tidak membuang waktu untuk melawan hal-hal yang tidak bisa diubah. Mereka memahami bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali manusia, dan melawan itu hanya akan menambah penderitaan. Mereka memilih jalan bijak, menerima. Bukan berarti menyerah, melainkan berdamai dengan kenyataan dan bergerak sesuai dengan apa yang mungkin dilakukan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Cintailah takdirmu." Dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah amor fati. Mencintai takdir berarti bukan hanya menerima apa yang terjadi, tetapi juga melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kita. Orang yang mampu mencintai takdirnya akan selalu memiliki jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang, seperti mata air yang jernih, akan memantulkan cahaya muda di wajahnya. Bayangkan dua orang yang menghadapi kegagalan. Yang pertama menolak menerima. Ia terus mengeluh, menyalahkan keadaan, dan membiarkan pikirannya dipenuhi penyesalan. Wajahnya kusam, tubuhnya letih, seolah seluruh energinya terkuras untuk melawan sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Yang kedua memilih menerima. Ia berkata pada dirinya, "Ini sudah terjadi. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih sikap hari ini." Dengan sikap ini, ia tetap tenang, tidak membiarkan hatinya hancur oleh sesuatu yang sudah selesai. Wajahnya lebih segar, senyumnya tetap terbit,
meski situasi sulit sekalipun. Penerimaan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Hanya orang yang kuat yang bisa berkata, "Aku menerima." Karena dari penerimaan lahir kelegaan, dan dari kelegaan lahir kekuatan untuk melangkah maju. Orang yang terus melawan kenyataan akan cepat habis tenaganya, sementara mereka yang berdamai dengannya akan tetap segar, seolah hidup berjalan lebih ringan. Inilah rahasia tersembunyi mengapa seseorang bisa terlihat lebih muda dari usianya. Mereka tidak menua oleh penolakan, karena penolakan membuat hidup terasa berat. Mereka memilih menerima, dan dari penerimaan itu lahirlah ketenangan. Ketenangan adalah cahaya yang membuat wajah tampak lebih segar, senyum tampak lebih tulus, dan sorot mata tampak lebih hidup. Maka, jika hari ini ada yang berkata Anda tampak lebih muda, mungkin bukan hanya karena gaya hidup atau genetik. Mungkin itu adalah buah dari cara Anda menjalani hidup, dengan menerima kehidupan apa adanya, tanpa berlebihan menolak, tanpa berlebihan mengeluh. Anda sudah menemukan salah satu rahasia paling dalam dari awet muda, kedamaian jiwa.